Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini, guys. Oke. Bab 771 bahwa kami menemui Sui Muhan. Ji Fei menepuk bahu Qi Yuan. Nafas Qi Yuan menghilang dan dia duduk kembali. Tapi matanya sudah menatap Ji Fei dengan cemas. Tapi Ji Fei menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat untuk terus mendengarkan. Putri dari keluarga Sui hanyalah lelucon di kota Nancy. Dia melahirkan seorang anak perempuan entah dari mana. Aku ingin tahu apakah dia ditiduri oleh hantu. Kata wanita itu sambil tersenyum sinis. Tuan Sun menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu ini. Tapi saya tahu bahwa sejak Sui Muhan dengan polosnya hamil dan melahirkan seorang anak perempuan, status keluarga Sui di antara tiga keluarga besar mulai menurun, dan sekarang sudah mencapai situasi yang sulit. Jika Sui Muhan tidak melakukannya, saya mendengar bahwa seluruh keluarga Sui akan menghilang dari kota Nancy. Qi Yuan tidak dapat menahannya lagi. Bajingan mana yang berani melakukan ini? Semua orang di ruang VIP pesawat memandang Qi Yuan dengan tatapan terkejut. Tuan Sun juga terkejut dengan pembukaan Qi Yuan yang tiba-tiba. Ketika dia melihat Qi Yuan berpakaian seperti bawahan yang duduk di sebelah Ji Fei, wajahnya langsung menunjukkan rasa jijik. Anak muda, sudah kubilang lebih baik jangan bicara omong kosong. Di kota Nancy sekarang, grup Nancy telah mengimbangi ketiganya, keluarga besar. Jika Anda berani mengatakan ini di kota Nancy, Anda mungkin tidak akan bisa meninggalkan kota Nancy. Wanita itu cemberut pada Qi Yuan. Mengapa kamu begitu bersemangat? Mungkinkah kamu pria yang berselingkuh dengan Sui Muhan? Patah, telapak tangan Qi Yuan telah mendarat di wajah wanita itu. Sepertinya ada 5 sidik jari di wajah wanita itu. Dan itu lebih seperti tertiup udara, dan langsung membengkak. Dia tertegun sejenak. Tuan Sun di sebelahnya lah yang bereaksi lebih dulu. Sialan, apakah kamu anjing gila? Apakah kamu memukul orang padahal kamu pandai? Saya hanya ingin mengajarinya berbicara bahasa manusia. Qi Yuansheng menjawab dengan dingin. Dia bertanggung jawab melindungi Sui Muhan dan putrinya selama jangka waktu tertentu, dan bergaul dengan mereka setiap hari. Dia memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka, dan dia juga sangat menyukai Tong Tong. Secara khusus, Tong Tong adalah putri baptis Ji Fei, dan dia tahu bahwa Sui Muhan memiliki perasaan terhadap Ji Fei. Tetapi karena statusnya sebagai seorang anak, dan cinta sejati Ji Fei untuk Li Ruoxi, Sui Muhan menyembunyikannya dalam-dalam jantung. Tapi semua ini tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa Ji Fei sangat mengkhawatirkan keselamatan ibu dan anak mereka. Jika tidak, dia tidak akan bergegas ke kota Nancy segera setelah dia mengetahui bahwa ibu dan anak mereka hilang. Kata-kata kasar wanita itu membuat Qi Yuan tidak mampu menahan amarahnya. Wanita itu hanya bereaksi saat ini dan berteriak, "Bajingan, aku akan melawanmu." Wanita itu menangis dan bergegas. Akibatnya, Qi Yuan hanya menatapnya, dan wanita itu merasa seperti membeku. Dia segera menjadi patuh dan tidak berani bergerak. Tuan Muda Sun ingin mengambil tindakan. Tetapi ketika dia melihat Ji Fei bersandar di kursinya dengan mata sedikit tertutup, aura yang kuat seperti gunung menekan hatinya, membuatnya tidak berani bergerak maju dan menelannya kembali. Wanita itu ingin berbicara, tetapi melihat Tuan Sun tidak berbicara, jadi dia menahan diri. Tapi kedua orang itu sudah saling memandang dan mulai berkomunikasi dengan mata mereka. Mereka memutuskan untuk mencari seseorang untuk memberi pelajaran pada Qi Yuan dan Ji Fei ketika mereka tiba di kota Nancy. Qi Yuan memandang Ji Fei dan menemukan bahwa dia diam. Jadi dia tidak mengganggunya dan bersandar di kursi untuk mengistirahatkan pikirannya. Setelah tamparan dari Qi Yuan tadi, pemandangan menjadi sunyi. Tetapi semua orang tahu bahwa perselisihan antara kedua belah pihak telah terjadi.
tetapi rumah besar Sun Shaosheng sangat dalam dan dia tidak ingin menderita secara langsung. Penerbangan lepas landas dan suasana benar-benar sunyi. Ji Fei sudah mulai membayangkan situasi Sui Muhan dan putrinya di benaknya, terutama ketika dia memikirkan Sui Muhan berbicara tentang kehamilannya dengan Tong Tong. Dia bersimpati dengan wanita ini. Kini setelah keluarga saya mengalami perubahan seperti itu, saya merasa lebih bersimpati. Tentu saja dia juga sangat marah. Kenapa dia tidak memberitahu dirinya sendiri? Jangan berteman, berpikir bahwa terakhir kali Qiang Zi mengatakan bahwa orang misterius mengatur agar dia menjaga Sui Muhan, tapi sekarang dia merawat Sui Muhan seperti ini. Ji Fei menjadi semakin tidak puas. Ji Fei tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia memikirkan Sui Muhan, dia jauh lebih kesal dan khawatir dibandingkan saat dia menghadapi wanita seperti Seng Lingyun. Mungkin ini Ai Wu Jiwu, karena dialah wanita yang diminta untuk dijaga oleh pria misterius itu. 2 jam kemudian, penerbangan mendarat perlahan di kota Nancy. Ji Fei dan Qi Yuan turun dari pesawat terakhir, dengan Qi Yuan berjalan di depan dan Ji Fei berjalan di belakang. Tiba-tiba, seorang pramugari melangkah maju untuk menghentikan Ji Fei. "Tuan, sebaiknya Anda tidak berkonflik dengan Tuan Sun ketika Anda tiba di kota Nancy." Ji Fei kaget dan menatap wanita itu. Ia memiliki wajah oval, mata besar, riasan tipis, dan tinggi sekitar 1,67 meter. Meski mengenakan sepatu flat, ia tetap terlihat awet muda dan cantik dengan seragam pramugari dan stoking. Ji Fei tidak berkata apa-apa. Qi Yuan telah kembali. "Cantik, tahukah kamu Tuan Muda Sun itu?" Dia mengetahui posisinya dengan sangat baik, dan sekarang dia bertindak sebagai mikrofon di samping Ji Fei. Karena Ji Fei yang sudah pulih jati dirinya bukanlah orang yang setiap hari berbicara dan menangani segala sesuatunya kemana-mana. Maka hal-hal inilah yang harus dilakukan dengan baik oleh peran Anda. Pipi pramugari memerah. Dia melirik keluar dan menemukan bahwa yang lain tidak ada di sana. Tuan Muda Sun ini bernama Sun Qi. Dia adalah tuan muda dari keluarga Sun dari 3 keluarga di kota Nancy. Keluarga Sun, bersama dengan keluarga Wang lainnya, bersatu dengan grup Nancy untuk mencaplok keluarga Sui. Jadi keluarga Sui ingin Sui Muhan menikah dengan He Pengfei, ketua grup Nancy. Ji Fei mengangkat alisnya dan menatap pramugari dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Orang yang bisa memahami sesuatu dengan jelas pasti bukan orang biasa. Qi Yuan telah berbicara. "Cantik, siapa namamu? Apakah kamu dari keluarga Sui?" Pramugari wanita itu semakin tersipu, dan akhirnya mengangguk. "Nama saya Sui Ling, dan saya adalah putri dari Sui Museng, kepala keluarga Sui saat ini." Ji Fei mengerutkan kening. Sui Ling berkata dengan cepat, "Sui Muhan adalah bibiku. Masalah ini sebenarnya bukan niat ayahku untuk memaksa bibiku. Sebenarnya, keluarga Sui di depan kitalah yang sedang dalam kekacauan." Lingkaran matanya merah dan suaranya berubah. Ji Fei bahkan lebih terkejut lagi. Dia baru saja mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menyinggung perasaan Sun Qi, dan sekarang dia sangat menyedihkan hingga dia ingin menangis. Wanita ini juga wanita yang cerdas. Setelah melakukan kontak dengan Seng Lingyun, Ji Fei sangat tidak senang dengan wanita licik itu dan berbalik untuk pergi. "Tuan, tolong selamatkan keluarga Sui kami. Sebenarnya, saya lari kembali secara diam-diam. Ayah saya tidak mengizinkan saya kembali ketika saya mengambil penerbangan terakhir. Saya kembali karena saya khawatir dengan keselamatan keluarga Sui. Upacara pertunangan akan diadakan di Hotel Nancy malam ini. Bibiku telah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyetujuinya. Tujuan dari keluarga Sun, keluarga Wang, dan grup Nancy kali ini adalah untuk mempelajari metode khusus untuk mencaplok kami keluarga Sui melalui pertemuan itu." Mata Sui Ling berlinang air mata.
dengan ekspresi permohonan yang tulus. Bahwa kami menemui Sui Muhan, Ji Fei berbicara untuk pertama kalinya. Bab 772 Sui Muhan dipaksa menikah. Sui Ling terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Saat kita keluar sekarang, Sun Qi pasti menemukan seseorang di depan pintu. Jika mereka menangkapku dan mengancam bibi dan ayahku, mereka tidak akan punya jalan keluar, dan kamu akan melakukannya, juga berada dalam bahaya. Sui Ling melihat keluar dari waktu ke waktu, menunjukkan kecemasan. Qi Yuan menoleh untuk melihat Ji Fei. Dia sedikit tidak sabar. Di matanya, omong kosong Tuan Sun ini hanyalah badut. Ji Fei berpikir sejenak, dia tidak ingin diganggu oleh lalat. Lupakan, ayo pergi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia membawa Qi Yuan pergi. Kedua orang itu keluar dari saluran VIP khusus. Setelah naik bus, mereka melihat memang banyak orang dengan tongkat mengelilingi pintu keluar bandara. Sun Qi berdiri di depan, dengan wajah dingin dan arogan. Tuan, bagaimana kalau saya memberi mereka pelajaran dan membuat keluarga Sun menahan diri? Qi Yuan memandang Ji Fei dan bertanya, tidak perlu, kita tidak perlu marah pada anak-anak. Kita bisa menyelesaikannya bersama malam ini. Bagus kan? Ya, Qi Yuan menjawab. Keduanya naik mobil dari bandara menuju kota Nancy. Untuk memfasilitasi jamuan makan malam, mereka bahkan menginap di Hotel Nancy. Kalau bukan karena berita ini, mereka mungkin masih mencari Sui Muhan kemana-mana. Sekarang mereka tidak membutuhkannya lagi, dan semuanya sudah terselamatkan. Setelah keduanya check-in, Ji Fei beristirahat dan Qi Yuan sibuk mengumpulkan informasi. Keluarga air, Sui Muhan baru saja keluar dari ruang kerja saudaranya Sui Museng, dan wajahnya tidak bagus. Bukan karena Sui Museng memaksanya menikah, sebaliknya, di keluarga Sui Museng adalah saudara laki-laki yang sangat menyayanginya. Namun kini dalam menghadapi krisis keluarga Sui Museng tidak mampu bertahan sendirian. Dua anggota keluarga Sui lainnya, Sui Mukuan dan Sui Mufeng, sama-sama ingin memperebutkan kekuasaan. Dulu, saat Sui Lao masih hidup, mereka tidak berani. Sekarang setelah Sui Lao meninggal, mereka tidak perlu takut. Sui Muhan kembali ke keluarga Sui karena ayahnya sakit parah. Dia telah jauh dari rumah selama 5 tahun. Dan ketika dia kembali lagi, semua orang di keluarga Sui, kecuali Sui Museng, memusuhi dia, dan bahkan berpikir bahwa dia hanya ingin merampok harta benda keluarga. Sui Muhan marah dan ingin pergi, tetapi tidak tahan dengan ayahnya, jadi dia tetap tinggal. Lalu entah kenapa, ada adegan di mana He Pengfei datang ke rumah Sui untuk menjenguk Sui Lao, lalu meminta Sui Muhan menjadi kekasihnya. Sui Muhan dan Sui Museng langsung menolak permintaan tersebut. He Pengfei baru saja mengatakan sesuatu untuk dipikirkan dan pergi. Setelah itu, berbagai masalah terjadi pada bisnis keluarga Sui. Sui Mukuan dan Sui Mufeng, yang selama ini mendambakan posisi kepala keluarga, mulai maju satu demi satu. Pertama, mereka menyerang Sui Muhan, mengatakan bahwa dia telah menyebabkan keluarga Sui kehilangan kesempatan untuk berkembang lebih jauh kota Nancy. Sui Museng ingin membiarkan Sui Muhan pergi, tetapi Sui Mukuan dan Sui Mufeng menghentikannya, menyuruh Sui Muhan menjadi wanita He Pengfei agar keluarga Sui dapat selamat dari krisis. Dia bahkan menelepon Sui Muhan untuk menebus kesalahan hari itu, dan bahkan meletakkan ponsel Sui Muhan dan anak Tong-Tong di bawah pengawasan khusus. Mereka hanya bisa berkumpul sebentar dengan Tong-Tong setiap hari, dan ada seseorang yang mengawasi mereka. Setelah itu, Sui Lao meninggal, dan keduanya tidak memiliki keuntungan. Jika Sui Museng tidak terlibat, akan lebih sulit lagi bagi Sui Muhan. Saat ini,
Itu adalah satu-satunya kesempatan untuk bertemu Tong Tong dalam sehari. Saat Sui Muhan melihat Tong Tong, ada sentuhan kesedihan di wajah dewasa dan feminin itu. Kakak Sui Museng baru saja mengatakan bahwa pertunangan malam ini tidak bisa ditunda, dan dia merasa kasihan pada adiknya. Sui Muhan mengerti bahwa kakaknya tidak berdaya, dan keluar setelah menghiburnya. Sekarang melihat Tong Tong, Sui Muhan ingin bersorak dan tersenyum. Alhasil, Tong Tong pun bersemangat seperti burung yang gembira. Melihat penampilan Tong Tong, Sui Muhan menahan rasa kesalnya dan memeluk Tong Tong. "Sayang, apa yang kamu pikirkan?" Melihat tidak ada orang di sekitarnya, Tong Tong berbaring di telinga Sui Muhan dan berbisik, "Bu, kita akan bebas." Sui Muhan tertegun sejenak, lalu dia tersenyum masam dan tidak berkata apa-apa. "Dari mana datangnya kebebasan? Ayah baptisnya ada di sini." Lanjut Tong Tong. "Ah," seru Sui Muhan dan dengan cepat melihat ke arah Tong Tong. Tiba-tiba saya teringat bahwa Tong Tong memiliki kemampuan meramal sesuatu. "Anda?" Tong Tong mengangguk. Sui Muhan memeluk Tong Tong erat-erat dalam sekejap, dan tubuh dewasanya gemetar, seperti air. Selama periode ini, satu-satunya hal yang dia nantikan adalah Ji Fei. Namun sayang, ponselnya disita dan dia tidak bisa menghubungi Ji Fei. Saat dia sangat putus asa dan bahkan siap mati, dia mendengar berita itu. "Tong Tong, apa kamu yakin?" Tong Tong mengangguk, "Aku yakin, dan ayah baptisku menjadi sangat tampan kali ini." Ada semacam kekaguman yang menggembirakan di mata Tong Tong, seperti seorang fangirl kecil. "Puff," Sui Muhan merasa geli dengan ekspresi Tong Tong. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh kepala kecil Tong Tong. "Lihat dirimu seperti ini. Saya sangat berharap menemukan ayah yang begitu menawan dan cakap," kata Tong Tong dengan wajah memerah. "Muhan, dengar, semua anak ingin mencari ayah seperti itu. Bukankah Hedong kandidat terbaik?" Seorang pria dengan wajah bulat dan senyum tembem masuk. Dia berbicara dengan suara rendah dan terlihat sangat baik, terutama senyuman di wajahnya, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Namun bagi Sui Muhan dan putrinya, satu-satunya perasaan yang mereka rasakan saat melihat orang ini adalah kemarahan dan kebencian, dan mereka dipenuhi rasa jijik yang mendalam. Dia adalah Sui Mukuan, senyumannya seperti mata air, dan sepertinya tidak akan pernah hilang dari wajahnya, tapi hatinya sehitam karbon hitam, lebih kejam dari siapapun. Karena itu, banyak orang di kota Nancy memanggilnya Macan Tersenyum. Meskipun Sui Muhan senang dan gembira ketika dia mendengar Tong Tong berkata bahwa Ji Fei ada di sini, ketika dia melihat Sui Mukuan, dia merasa jijik dan benci di dalam hatinya. Dia memeluk Tong Tong dengan erat dan berkata, "Ayo keluar bermain." Sui Mukuan tidak memperhatikan, tapi memandang Tong Tong sambil tersenyum. "Paman telah menemukan ayah yang baik untukmu. Apakah kamu menyukainya?" Mata kecil Tong Tong berkedip. Tong Tong sangat menyukai ayah. Dia sangat pintar dan mengatakan maksud ganda, menyebut ayahnya sebagai Ji Fei. Haha. Sui Mukuan tertawa gembira dan memandang Sui Muhan, "Lihat, anak-anak masih nyata. Jika kamu suka, kamu menyukainya. Jika seorang anak ingin tumbuh sehat, dia harus memiliki keluarga yang lengkap." Sui Mukuan tidak tahu, dan mengira dia sedang membicarakan He Peng Fei, yang membuatnya sangat bahagia, dan bahkan lebih bersemangat seolah-olah dia telah melakukan perbuatan baik. Sui Muhan merasa sangat mual hingga ingin muntah, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang lebih tenang. "Jangan khawatir, aku pasti akan pergi ke pesta pertunangan malam ini." Dia tahu tujuan Sui Mukuan dan ingin mengirimnya pergi secepat mungkin. Sui Mukuan mengangguk. Bagus, dia hanya takut Sui Muhan punya ide lain. Jadi dia datang untuk mencari tahu.
Tapi hari ini, termasuk malam hari, Tongtong harus ada di sisiku. Sui Muhan juga mengemukakan syaratnya. Anda, Sui Mukuan akan marah. Kalau tidak mungkin. Sui Muhan segera berhenti. Mendengus. Baiklah, Sui Mukuan mendengus dingin dan berbalik untuk keluar. Bersambung.